Kembali lagi di channel Yuni Asri Pendidikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari muatan IPA KD 3.5. Motivasi hari ini, mulailah dari mana kau berada. Gunakan apa yang kau punya, lakukan apa yang kau bisa. Masa depan memang tak pasti, tapi kalau kita belajar dengan kerja keras, kita akan sukses. Ilmu bukanlah apa yang dihafal, tetapi yang bermanfaat. Tujuan kita pada hari ini, pembelajarannya yang pertama, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, memahami daur hidup hewan. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem ya, di mana ekosistem tersebut ada yang alami, ada yang buatan. Yang terbentuk alami memang dengan sendirinya, tapi ada juga ekosistem buatan. Misalnya saja ada sawah, perkebunan, kolam, waduk, itu adalah ekosistem buatan. Nah, di sini terdapat ekosistem air tawar dan ekosistem gurun, di mana terdapat hewan dan tumbuhan yang berbeda-beda sesuai dengan ekosistemnya. Misalkan saja ekosistem air tawar. Di sana terdapat ikan-ikan ya. Kemudian ekosistem gurun. Tumbuhan yang hidup di sana adalah tumbuhan kaktus yang memang ekosistem ini curah hujannya lebih rendah dibandingkan ekosistem yang lainnya ya. Nah, ada hewan-hewan yang bisa hidup di ekosistem ini, ada pisau, ada singa, ada anjing ya. Kemudian hewan-hewan yang lainnya ada semut, ular, kadal, kemudian kalajengking, dan beberapa hewan yang lainnya. Nah, jenis makanan hewan, bukalah halaman 16 sampai 18. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi 3. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan disebut herbivore. Yang kedua, hewan pemakan daging atau hewan lain disebut karnivor. Yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivor. Nah, untuk penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yang pertama herbivore. Herbivore tadi hewan pemakan tumbuhan ya, bisa rumput, tumbuhan hijau, ya, dan dengan cara mengunyah. Hewan apa saja yang memakan tumbuhan? Sapi, ada kambing, ada kelinci, kemudian ada kuda, ada burung pipit, kemudian ada burung kolibrit ya. Selanjutnya ada karnivor. Karnivor adalah hewan pemakan daging, yaitu hewan yang memakan dan melahap dan mengunyah. Nah, hewan apa saja ya? Ada harimau, singa, kemudian ada anjing, kemudian ada buaya, ada belang. Kemudian ada omnivor. Omnivor ini adalah hewan pemakan segalanya atau semuanya. Jadi, omnivor itu selain makan daging juga bisa memakan tumbuhan. Nah, hewan apa saja yang memakan yang dari tumbuhan dan hewan? Berikut adalah ayam. Dan ada beruang, ada tikus, ada bebek, dan lain-lain. Nah, sekarang kita kelompokkan ya nama hewan, jenis makanannya, dan kelompoknya hewan itu apa. Misalkan saja beruang. Nah, beruang ini memakan ada ayam, ada madu, kemudian ada juga buah-buahan, ya, ada daun-daunan seperti buah palem. Nah, jadi dia termasuk kelompok hewan yang omnivora ya. Omnivora ini adalah pemakan segalanya, karena dia bisa memakan semuanya. Nah, jadi seperti itu ya. Karena kemudian, nah ini ada hewan gajah, kemudian ada badak, ada tapir, dan ada jerapah.
Jenis makanannya apa? Jenis makanannya adalah tumbuhan. Kelompoknya adalah hewan yang herbivore. Kemudian ada singa, burung elang, anjing, dan lain-lain. Jenis makanan yang mereka makan adalah hewan lain atau berupa daging. Kelompok hewannya tentu saja ya, karnivor. Nah, oke, kita masuk ke pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kita bisa perhatikan herbivore ya. Kelompok hewan yang pemakan tumbuhan, daun, batang, buah, dan biji-bijian. Bentuk giginya adalah gigi seri dan gigi geraham. Berbeda dengan karnivor. Karnivor ini hewan yang pemakan daging. Giginya biasanya di depannya ada gigi taringnya. Kemudian omnivore. Omnivore itu adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Dia ada gigi seri, kemudian ada gigi taring, kemudian ada gigi geraham. Jadi lebih lengkap ya. Nah, ada insektivore. Insektivore itu kelompok hewan pemakan serangga. Nah, seperti tadi burung kolibrit ya. Nah, itu dia kan dia tumbuhannya tapi termasuk herbivore. Tapi kalau insektivore ini adalah seperti cicak, bunglon, karena dia lidahnya lengket dan panjang. Itu yang membedakan ya. Nah, susunan gigi kita nih manusia berdasarkan bentuk giginya, apakah manusia termasuk dalam golongan herbivore, karnivor, atau omnivore? Nah, coba kita lihat dan perhatikan. Nah, ini adalah susunan gigi pada manusia rahang atas dan rahang bawah. Nah, kalau kita perhatikan, kita memiliki gigi taring, kita mempunyai gigi seri, kemudian kita mempunyai gigi geraham. Nah, berarti kita termasuk golongan apa ya? Iya, benar. Kita termasuk golongan yang omnivore karena kita pemakan segalanya. Bisa makan yang tumbuhan ataupun daging-daging. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Demikian juga dengan hewan. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, silakan kita perhatikan ya. Nah, ini adalah ular ya yang baru saja menetas. Kemudian ada burung dan ada kucing. Nah, menetas dan melahirkan merupakan cara hewan untuk berkembang biak. Setelah itu, hewan-hewan tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan itulah yang disebut daur hidup atau siklus hidup. Nah, metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangan hewan. Nah, metamorfosis itu ada yang sempurna. Maksudnya perubahan bentuk yang dialami hewan pada setiap tahap perkembangannya. Kemudian ada metamorfosis yang tidak sempurna, perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapnya. Namun ada metamorfosis yang sempurna, tidak sempurna, namun ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis karena dia tidak mengalami perubahan bentuk. Kita lanjut kepada hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis yang sempurna, kita contohkan adalah kupu-kupu. Tadi metamorfosis sempurna adalah setiap tahapnya berubah. Contoh, dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, lalu menjadi kupu-kupu muda, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kita perhatikan setiap alurnya berubah-berubah ya. Kemudian lanjut kepada daur hidupnya katak. Dimulai dari telur, kemudian berudu atau cebong yang biasanya hidupnya di air dan menggunakan insang ya. Kemudian ada ekornya, dia sudah mulai lebih besar ya. Kemudian katak per ekor. Nah, tentu dia semakin besar dia akan mempunyai kaki ya. Nah, setelah dia makin besar,
katak dewasa, ekornya tersebut putus atau hilang ya, digantikan dengan kaki dan tangannya. Dan dia berubah pernapasannya menjadi pernapasan paru-paru. Nah, kita lihat ya, setiap perubahannya berbeda-beda, makanya disebutnya dengan metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis yang tidak sempurna, telur kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa itu adalah kecoa kecil ya. Kemudian tumbuh menjadi dewasa satu. Dewasa satu ini tidak memiliki sayap ya. Kemudian menjadi dewasa dua yang telah memiliki sayap. Nah, kenapa metamorfosisnya tidak sempurna? Karena tidak mengalami perubahan bentuk yang seperti sempurna tadi. Jadi, walaupun dia dari kecil hingga dewasa, bentuknya hampir sama. Nah, begitu pula dengan daur hidup capung. Dimulai dari telur, kemudian nimfa, kemudian dia menjadi pupa, sama seperti kepompong ya, kemudian dia berubah menjadi capung dewasa. Jadi mengalami perubahannya tidak signifikan ya seperti yang sempurna. Di sini kita bisa ya membedakannya ya. Kemudian hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami itu setiap tahapannya tidak berubah. Contohnya saja ada telur, kemudian dia menjadi larva dan menjadi ikan muda, menjadi ikan yang sedang, kemudian ikan dewasa. Nah, alurnya itu hampir sama ya, cuma dia tidak mengalami atau tahapannya tidak berubah ya. Oke, lanjut kepada kadal. Dari telur, kemudian menjadi kadal muda, kadal dewasa. Lanjut ayam, prosesnya juga sama, telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian ayam dewasa. Nah, tahapannya cuma dari kecil sampai besar saja. Kemudian kucing juga sama ya, dari mulai kucingnya lahir, kemudian menjadi anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, dan menjadi dewasa. Nah, perbedaannya dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Apa ya perbedaannya? Coba kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, gambar berikut ini ya, kalau kita perhatikan ya, kalau persamaannya tentu ya, awal mulanya perkembangan hewan dimulai dari yang namanya ya, betul, telur. Semua mengalami ya, yaitu telur. Nah, itu persamaannya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah setiap tahapannya. Tahapannya itu kalau sempurna, perkembangannya itu berbeda-beda ya. Kita bisa perhatikan ya, kayak kupu-kupu, ini perkembangannya berbeda. Kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu ya. Kemudian kalau misalkan metamorfosis tidak sempurna, tahapannya dia hanya sedikit ya, tapi dari kecil hingga dewasa dia hampir sama ya. Ini disebut dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Apalagi yang tidak mengalami metamorfosis, dia hampir sama dan mirip ya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, maka dia tidak mengalami. Dari kecil, sedang, sampai dia dewasa, ya dia seperti itu aja. Berbeda dengan yang tidak sempurna, walaupun dia dikatakan tidak sempurna, tapi perbedaannya letaknya adalah ini. Dia waktu kecilnya kecoa tidak memiliki sayap, kemudian akan memiliki sayap ketika dia sudah dewasa. Itu adalah contohnya ya. Oke, hari ini pembelajarannya sampai di sini dulu ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.